Hai semuanya, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Esti Story akan menyampaikan rangkuman alur cerita film Korea yang sangat mengharukan berjudul Out to My Father. Oh ya, sekedar informasi, film dari Korea Selatan ini rilis tahun 2014, disutradarai oleh Yoon Jae Kyun dengan pemain Hwang Jun Min, Yoon Jin Kim, Odal, dan nama-nama yang lain. Film ini menggambarkan suasana saat evakuasi Yunam tahun 1950 selama Perang Korea dan keputusan pemerintah dalam pengiriman perawat dan penambang ke Jerman Barat tahun 1960 serta Perang Vietnam. Film ini juga berhasil meraih beberapa penghargaan dan menempati peringkat kedua film sejarah terlaris di perfilman Korea Selatan dengan meraih penjualan tiket sebesar 14,2 juta lembar. Film yang beralur maju mundur ini dikemas dengan sangat apik dan sanggup memancing perasaan bagi yang menontonnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah toko yang bernama Kotbun di antara keramaian suasana pasar di Korea Selatan. Selanjutnya di sisi lain nampak sepasang kakek dan nenek yang bernama Yoon Dok-soo dan Yong-ja. Mereka tengah duduk berdua dan berbincang tentang banyak hal sambil menikmati suasana di pagi hari. Mereka hanya hidup berdua. Suatu hari, anak-anak dan cucunya datang berkunjung. Anak-anaknya berniat menitipkan anak-anak mereka karena mereka harus pergi ke Thailand untuk menghadiri acara sekaligus berlibur. Saat ini sang kakek Duk-soo mengisi hari-harinya dengan mengurus toko Kotbun yang telah diperlihatkan di awal cerita tadi. Suatu hari sang kakek sangat marah karena ada beberapa orang yang ingin membeli tokonya tersebut. Walaupun hasil toko itu tidak seberapa, tapi kakek Duk-soo punya alasan tersendiri untuk mempertahankan tokonya tersebut. Sang kakek memang punya watak yang sangat keras. Mungkin kehidupannya selama ini yang membuatnya seperti itu. Selanjutnya saat kakek Duk-soo berjalan sambil menggandeng cucunya, tiba-tiba ada orang yang gak sengaja menabrak dirinya sehingga membuat sang kakek terjatuh. Tetapi dengan cepat dia langsung menarik tangan cucunya yang lepas dari pegangannya, seakan-akan meninggalkan rasa trauma tersendiri bagi dirinya yang seketika itu juga mengingatkan pada masa lalunya, yaitu di bulan Desember tahun 1950 di Provinsi Yunnan, Korea Utara. Saat itu Dok-soo kecil berpesan kepada adiknya Mak-soo, "Ini bukan taman bermain. Kita tidak pergi untuk bermain-main. Jangan pernah melepaskan tangan kakakmu ini." Karena kala itu Dok-soo bersama ayah, ibu dan ketiga adiknya berada dalam suasana kepanikan karena wilayah mereka Pyongyang akan diserang tentara Cina. Saat itu Dok-soo sendiri bertugas untuk menjaga adiknya Mak-soo. Mereka dan ribuan orang lainnya dievakuasi menggunakan kapal Amerika. Karena pintu menuju kapal sangat padat penuh dengan orang yang berdesakan, bersama dengan yang lain, ayah Dok-soo mengajak keluarganya melalui perahu kecil untuk memanjat sisi dari kapal tersebut. Dengan penuh perjuangan, Dok-soo memanjat sambil menggendong adiknya Mak-soo di punggungnya. Saat Dok-soo hampir berhasil naik ke atas kapal, tiba-tiba Mak-soo yang berada di punggungnya terjatuh karena tidak sengaja ditarik oleh pengungsi yang lain dan hanya meninggalkan sobekan lengan baju adiknya yang kini berada di tangannya. Seketika itu juga, Dok-soo panik dan berteriak-teriak memanggil adiknya. Ayahnya yang mengetahui itu semua berniat akan turun mencari adiknya. Ayahnya berpesan pada Dok-soo agar selama ayahnya tidak ada, Dok-soo harus bisa menjadi kepala keluarga dan menjaga keluarganya menggantikan ayahnya. Mereka pun berpelukan dengan harunya. Kemudian ayahnya pun turun. Tapi sayangnya kapal mulai berangkat. Dengan berteriak ayahnya berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyusul kalian nanti." Itulah kisah perpisahan keluarga yang meninggalkan kepedihan mendalam, bukan hanya Dok-soo, tapi bagi orang-orang yang mengalaminya pada saat itu. Singkatnya, tibalah mereka di kota Busan, Korea Selatan. Mereka lalu mencari adik ayahnya yang bernama Bibi Yoon Kotbun. Akhirnya mereka bertemu dengan bibinya yang mempunyai toko kecil-kecilan. Tapi apa daya, mereka hanya bisa pasrah harus tinggal di rumah bibinya yang sempit bersama dengan pamannya seorang pemabuk.
Di tempat pengungsian, Duksu mengajak adiknya untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Situlah akhirnya Duksu mempunyai sahabat bernama Dalgu. Duksu juga menyemir sepatu orang-orang untuk mendapatkan uang. Suatu hari Duksu dan Dalgu dipukuli oleh anak-anak yang lain hanya gara-gara berebut coklat yang diberikan tentara Amerika. Akibat kejadian itu, ibunya menasihati Duksu agar jangan berkelahi dan harus serius belajar. Duksu bertanya, apakah ibunya membenci dirinya? Karena gara-gara dia, ibunya harus berpisah dengan ayah dan adiknya Maksun. Tapi ibunya berkata bahwa itu semua bukan kesalahan Duksu. Saat ini yang terpenting, Duksu harus belajar dan bekerja keras untuk menjadi kepala keluarga sampai ayahnya kembali. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1963, Duksu kecil sudah beranjak dewasa. Tapi Duksu terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena tidak punya biaya. Untuk itu, Duksu bekerja menjadi buruh angkat barang di pelabuhan. Suatu hari, Dalgu sahabatnya menawarkan pekerjaan sebagai pekerja tambang di Jerman Barat. Sebenarnya Duksu berat untuk mengambil pekerjaan itu, tapi karena untuk membantu ekonomi keluarga dan biaya kuliah adiknya Sungyu yang berhasil masuk Universitas Seoul, akhirnya Duksu mengambil pekerjaan itu. Sedangkan adiknya sendiri merasa kasihan melihat kakaknya bekerja keras demi dirinya dan seluruh keluarga. Tapi Duksu malah berkata jika adiknya harus fokus sekolah dan tidak usah memikirkan itu semua, karena semua ada waktunya. Di scene selanjutnya, Duksu dan Dalgu mengikuti tes untuk masuk sebagai pekerja tambang. Saat tes pertama, yaitu kekuatan fisik, Dalgu harus kalah, lain halnya dengan Duksu yang lolos dengan nilai terbaik. Mungkin karena Duksu sudah terbiasa dengan pekerjaan berat dan kasar. Di tes selanjutnya, Duksu dan Dalgu hampir gagal karena mereka sama sekali tidak punya pengalaman di bidang pertambangan. Tapi karena melihat kesungguhan Duksu yang benar-benar ingin bekerja di pertambangan dan rasa patriotisme mereka yang kuat, mereka akhirnya lolos dan diberangkatkan ke Jerman Barat beserta yang lain. Scene berpindah pada musim semi tahun 1964, tepatnya di tambang batubara Hamburg-Duisburg. Hari itu para pekerja tambang memulai pekerjaannya. Sebelumnya mereka harus memakai peralatan yang sudah disediakan. Baru mereka dibawa ke area bawah tanah. Mereka tidak pernah membayangkan jika pekerjaan ini sangat berat dan banyak mengandung resiko. Tapi itulah pekerjaan yang harus mereka jalani, walaupun hati mereka kadang menangis. Suatu hari saat libur kerja, Duksu yang sedang bersepeda santai di pinggiran sungai, tiba-tiba pandangannya terpesona melihat seorang gadis cantik yang sedang bernyanyi sedih. Hal itu membuatnya tidak fokus sehingga menabrak meja orang yang sedang berjualan di situ. Spontan gadis itu terkejut, tapi akibat insiden itu akhirnya mereka pun saling berkenalan. Ternyata gadis itu bernama Yongja. Dia berasal dari Korea yang bekerja sebagai perawat di Jerman. Di sela obrolan, Yongja berkata jika ia rindu dengan masakan Korea. Nggak lama, pada suatu malam, Duksu datang ke asrama Yongja untuk membawakan makanan Korea yang tentu saja membuat Yongja sangat senang dan berterima kasih. Situ Duksu bertanya kenapa Yongja sangat sedih saat menyanyikan lagu kemarin. Yongja kemudian bercerita bahwa pekerjaan sebagai perawat yang dijalaninya sangatlah berat dan melelahkan karena harus mengurus mayat dan para lansia sampai harus membersihkan kotorannya. Tapi Yongja menjalani itu semua dengan tabah. Singkat cerita, hubungan Duksu dan Yongja semakin dekat. Tidak jarang mereka menghabiskan waktu bersama di sela libur kerja mereka. Sampai satu ketika Duksu sangat bahagia karena pertama kalinya dia bisa memegang tangan Yongja. Suatu hari terjadi kecelakaan di area pertambangan akibat kebocoran gas metanol. Sesuai instruksi, semua penambang bawah tanah harus diungsikan. Tapi akibat saluran yang telah meledak mengakibatkan terowongan mulai runtuh. Semua pekerja pun panik untuk menyelamatkan diri. Tapi naasnya kaki Dalgu tertimpa reruntuhan. Duksu yang melihatnya segera kembali untuk menyelamatkan Dalgu. Tapi apa yang terjadi? Mereka berdua akhirnya terkena reruntuhan yang lebih dahsyat. Sedangkan Yongja mendengar kabar tersebut seketika panik. Dia pun berlari untuk mencari Duksu di antara korban-korban pekerja tambang lainnya. Sampai akhirnya Yongja diberitahu jika Duksu dan Dalgu masih terjebak di bawah sana. Yongja pun memohon sambil menangis kepada kepala proyek agar mau menyelamatkan mereka. Tapi kepala proyek berkata jika itu terlalu berbahaya. Karena merasa kasihan terhadap Yongja, teman-teman pekerja yang lain akhirnya memaksa masuk untuk turun mencari mereka. Ternyata di dalam sana Duksu dan Dalgu yang terluka parah berhasil bertahan hidup. Di antara kesadarannya, Duksu teringat masa kecilnya bersama ayahnya. Di situ dia seolah
seolah-olah berkata bahwa ibunya sekarang dalam keadaan baik. Adik laki-lakinya Sung-gyu adalah seorang mahasiswa yang hebat, sedangkan adik perempuannya Kit-sun tumbuh menjadi gadis yang cantik walaupun kadang membuat masalah. Dia sendiri menyesal karena sampai sekarang belum bisa menemukan adiknya Mak-sun. Duk-su merasa hidup ini begitu berat, tapi untuk saat ini orang yang dirindukannya adalah Yongja. Gak lama Duk-su dan Dul-gu pun bisa ditemukan dan diselamatkan oleh teman-temannya. Sambil menangis, Yongja pun mengiringi Duk-su sambil menggenggam tangannya. Singkat cerita, Duk-su pun berangsur pulih seperti sedia kala karena Yongja telah merawatnya dengan penuh perhatian. Suatu hari Duk-su berkata pada Yongja jika visa kerjanya sudah hampir habis dan pihak perusahaan tidak memperpanjangnya lagi. Duk-su meminta Yongja untuk ikut bersamanya ke Korea, tapi Yongja memilih untuk tetap tinggal walau sebenarnya hatinya merasa pedih karena harus berpisah dengan Duk-su. Singkatnya, tibalah Duk-su kembali ke Korea. Kini keluarganya telah tinggal di rumah baru dari hasil kerja kerasnya selama ini. Pertemuan mereka dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. Kini Duk-su disibukkan dengan membantu bibinya yang berjualan di toko. Tapi suatu hari, Duk-su merasa terkejut karena melihat Yongja sudah berdiri di depan toko. Rupanya Yongja menyusul Duk-su karena saat ini dirinya tengah mengandung anak Duk-su. Singkatnya, Duk-su dan Yongja pun akhirnya menikah. Waktu pun berlalu, bibinya Kotbun telah meninggal dunia. Pamannya berniat menjual toko Kotbun untuk kebutuhan hidup, tapi Duk-su menentangnya. Lebih baik dia sendiri yang membeli toko tersebut. Entahlah, Duk-su merasa ada ikatan antara dirinya dengan toko Kotbun. Karena membutuhkan banyak biaya, ditambah lagi untuk keperluan pernikahan adik bungsunya, Duk-su berniat pergi untuk bekerja menjadi teknisi kapal perang di Vietnam. Tapi ibu dan istrinya Yongja sama sekali tidak setuju karena Vietnam kala itu sangat rawan akibat terjadi perang. Bahkan Yongja sempat kesal karena suaminya terlalu memikirkan keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tapi Duk-su tetap bersikeras untuk tetap pergi, karena ini memang sudah menjadi takdirku, katanya. Scene berganti pada musim panas tahun 1974 di Saigon, Vietnam. Di Vietnam, Duk-su bersama Dal-gu bekerja sebagai pengantar barang logistik untuk tentara Amerika. Hari itu mereka baru saja mendapat bayaran dari hasil kerja mereka. Saat beristirahat, tiba-tiba kantor tentara Amerika yang berada di belakang mereka meledak dengan dahsyat. Yang mengakibatkan orang-orang di sekitarnya menjadi korban. Di situ Duk-su bercerita yang dituangkannya melalui surat bahwa keadaannya di sini baik-baik saja. Di Vietnam, para pemuda berperang untuk mendapatkan uang. Memang kita lahir pada masa yang sulit, tapi beruntung anak-anak kita tidak mengalami penderitaan ini. Yongja pun menangis membaca suratnya. Waktu pun berlalu, saat itu orang-orang ditarik pulang karena Saigon telah jatuh ke tangan Vietcong. Saat mereka bersiap untuk naik ke perahu, penduduk lokal yang ada di situ minta dibawa serta karena mereka takut dengan tentara Vietcong. Dal-gu yang tertarik dengan salah satu gadis desa itu lalu membujuk Duk-su. Karena kasihan, akhirnya mereka pun dibawa juga. Tapi sialnya, tiba-tiba para pemberontak Vietnam datang menyerang. Mereka yang ada di situ menjadi panik. Karena melihat anak kecil yang terjatuh ke sungai, spontan Duk-su pun langsung melompat untuk menyelamatkan anak tersebut. Tapi sayangnya kakinya terkena tembakan saat mau menaiki kapal. Beruntunglah ada tentara yang menarik dirinya. Akhirnya semua pun dapat diselamatkan. Perang Vietnam sendiri berakhir tanggal 30 April 1975. Scene pun berpindah saat Duk-su telah kembali ke Korea. Yongja merasa terkejut bercampur bahagia karena akhirnya Duk-su telah kembali. Tapi dia merasa sedih dan terpukul melihat keadaan kaki Duk-su yang harus dipasang alat untuk membantu berjalan. Sedangkan dari hasil jerih payahnya, kini Duk-su bisa memenahi toko Kotbun. Dal-gu sendiri akhirnya menikah dengan gadis yang pernah diselamatkan saat di Thailand. Duk-su juga akhirnya bisa menikahkan adik bungsunya di situ. Mereka berkumpul dan berfoto bersama. Kini kita kembali ke masa sekarang. Saat itu Duk-su beserta istri, anak-anak serta cucunya sedang berkumpul bersama. Di sela perbincangan mereka, salah satu anaknya mengatakan, kenapa toko Kotbun tidak dijual saja agar kita semua bisa pindah ke kota lain. Tapi kakek Duk-su yang mendengarnya merasa sangat marah. Ia pun berlalu meninggalkan mereka. Di kamar dia termenung sambil menghisap rokok. Kenangannya kembali ke
masa lalu saat berpisah dengan ayahnya. Di situ ayahnya berkata jika akan menyusul mereka ke pasar Gukje tepatnya di toko Kotbun milik bibinya. Ternyata alasan itulah yang membuat dirinya mempertahankan toko Kotbun karena Duksu masih berharap ayahnya akan kembali menepati janjinya. Kini scene berpindah ke masa lalu lagi. Saat itu Duksu sedang bersantai sambil menonton televisi. Dia melihat ada acara TV yang mempertemukan orang-orang yang terpisah pada saat Perang Korea. Musim panas tahun 1983 di Yuido Plaza, Seoul. Duksu ditemani Dalgo mulai mencari informasi tentang ayah dan adiknya. Di tempat itu terlihat banyak orang-orang yang ikut mencari keberadaan keluarga mereka. Melalui acara di stasiun TV itu, banyak keluarga telah terbantu dan berhasil menemukan keluarganya. Kisah pertemuan diwarnai rasa haru dan bahagia sehingga menimbulkan kesedihan dan uraian air mata bagi yang menontonnya. Kini tibalah giliran Duksu. Disitulah Duksu menjelaskan bahwa ia sedang mencari ayahnya, Yoon Jin Kyu, dan adiknya Maksun. Dia juga bercerita kejadian perpisahan mereka saat di pelabuhan Yungnam saat itu. Duksu juga memperlihatkan bukti sobekan kain dengan adiknya yang masih disimpannya. Suatu hari pihak stasiun TV menghubungi Duksu. Mereka mengabarkan telah menemukan ayahnya. Dengan bergegas, Duksu datang ke acara tersebut. Melalui layar televisi, terlihat olehnya seorang laki-laki tua. Mereka pun saling bertanya, tapi sayang ada ketidakcocokan pada nama marganya. Duksu memiliki marga Yun, sedang laki-laki itu bermarga Yu. Disitulah Duksu sangat kecewa dan sedih karena belum bisa dipertemukan dengan ayahnya. Di lain hari kemudian, kembali pihak stasiun TV mengabarkan kalau ada informasi tentang adiknya Maksun. Duksu pun kembali ke acara tersebut. Melalui layar terlihat olehnya seorang wanita. Duksu bertanya apakah dia bernama Yun Maksu, tapi sayangnya wanita itu menjawab dengan bahasa Inggris. Melalui penerjemah dijelaskan bahwa dia punya kenangan saat di pelabuhan Yungnam, dia digendong di punggung oleh kakaknya. Dia tidak ingat nama aslinya, di mana kampung halamannya. Saat itu dia dikirim ke panti asuhan di Busan, kemudian diadopsi oleh keluarga Amerika. Lalu Duksu bertanya jika adiknya punya tanda tai lalat di belakang telinganya. Sambil menangis, seketika itu juga wanita itu langsung menunjukkan tanda tai lalat di belakang telinganya. Dia juga ingat dengan perkataan kakaknya bahwa ini bukan tempat bermain. Kita tidak pergi untuk bersenang-senang, maka peganglah tanganku erat-erat. Wanita itu juga menunjukkan baju yang telah sobek pada lengannya. Akhirnya tangisan pun pecah. Sambil menangis, Duksu meminta maaf karena tidak bisa menjaga adiknya saat itu. Seluruh orang pun menangis termasuk ibunya sedang menonton acara tersebut. Maksun juga berkata jika ia sangat merindukan ibunya. Gak lama kemudian Maksun akhirnya bisa bertemu langsung dengan ibu dan semua keluarga yang di Korea. Setahun kemudian ibunya pun meninggal. Selama hidupnya, ibunya merindukan ayahnya, tapi mimpi ibu tidak pernah jadi kenyataan. Scene pun berpindah lagi ke masa sekarang. Saat itu kakek Duksu beserta keluarganya tengah berdoa untuk ibu atau nenek mereka yang sudah tiada. Setelah itu mereka berkumpul dan bernyanyi bersama. Di tengah kebersamaan mereka, kakek Duksu pergi ke kamarnya. Di situ dia memandang foto ayahnya. Dia berkata bahwa dia telah menepati janjinya. Semua sudah dilakukannya dengan baik demi pengabdiannya kepada keluarga, walaupun semua sungguh sangat melelahkan. Di situ seolah-olah ayahnya datang dan berkata padanya, memang itu sangat sulit bagimu. Ayah bersyukur dan berterima kasih karena Duksu sudah melakukan segala hal yang mungkin tidak bisa dilakukan ayah. Duksu pun menangis di pelukan ayahnya karena dia sangat merindukan ayahnya. Film ditutup dengan adegan di mana kakek dan nenek sedang duduk bersama saat di awal cerita tadi. Akhirnya kakek Duksu memutuskan untuk menjual toko kotbunnya karena dia tahu ayahnya tidak mungkin akan datang lagi. Dan cerita pun selesai.